Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dan keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi Anda sekeluarga, dan harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Saudara pendengar yang budiman, saat ini kita akan memasuki suatu acara Sekilas Info. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
pepaya untuk diabetes. Pepaya adalah buah yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia dan sangat terkenal mampu untuk melancarkan pencernaan. Dan ternyata tak hanya serat, buah yang bernama latinnya adalah carica pepaya ini juga mengandung antioksidan seperti beta-karoten, yaitu vitamin A dan juga vitamin C dan vitamin B kompleks. Di dalam buah pepaya juga terdapat flavonoid, asam folat, dan juga mineral, kalsium, dan magnesium. Buah pepaya juga sangat rendah gula sehingga sangat baik dikonsumsi penderita diabetes ataupun penyakit gula. Kandungan nutrisi pada buah pepaya bahkan mampu menghasilkan beragam manfaat lain seperti menyingkirkan radikal bebas penyebab kanker dan juga mencegah hipertensi dan meningkatkan kesehatan jantung dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah pepaya dapat mempercepat penyembuhan luka pada kulit dan juga dapat meredakan peradangan, dapat mencegah pembentukan penyakit katarak di mata, dan menurunkan resiko emfisema pada Anda yang perokok aktif dan perokok pasif. Manfaat buah apel. Buah apel termasuk buah yang juga banyak digemari masyarakat Indonesia. Meski terasa manis, buah apel sangat baik dikonsumsi oleh para penderita diabetes karena kandungan nutrisinya dapat mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Buah apel diantaranya mengandung vitamin A, vitamin C, juga kalsium, zat besi, dan serat yang sangat tinggi. Buah apel juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga dapat mencegah peningkatan kadar gula darah secara drastis. Sementara itu, kandungan serat pada buah apel dapat bermanfaat untuk membuat perut kenyang lebih lama dan memperlambat penyerapan nutrisi seperti gula ke dalam aliran darah. Selain mengontrol diabetes, buah apel dilaporkan memiliki banyak manfaat ke dalam kesehatan tubuh kita. Di antaranya adalah seperti melindungi tulang, mengobati asma, mencegah Alzheimer, dan menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus, dan mengurangi bobot badan. Dengan mengkonsumsi buah apel, sebanyak 1 buah diperkirakan dapat mengurangi asupan kalori sebanyak 15%. Sementara mengkonsumsi 1 buah apel sebelum makan dapat mengurangi 185 kalori atau setara dengan bobot badan sebanyak 0,68 kg per bulan.
Meski dalam susah takut tiada, hanya dalam damai Tuhan ku ada. Damai yang diberinya sangat mulia. Damai yang membuat ku bahagia. Tuhan besertaku sepanjang hidupku. Hanya dalam damai Tuhan ku terima. Hanya dalam damai Tuhan ku ada. Semangka banyak manfaatnya. Buah semangka antara lain mengandung 93,4% air dan 0,5% protein dan juga 5,3% karbohidrat. Buah semangka antara lain mengandung 93,4% air, 0,5% protein, dan 5,3% karbohidrat. Serta mengandung vitamin A dan vitamin C dan vitamin B. Semangka juga mengandung asam amino sitrulin, asam amino asetat, dan juga asam malat. Karena kandungan nutrisinya tersebut, semangka dipercaya memiliki ragam manfaat. Di antaranya adalah mengatasi kencing manis, sebagai antioksidan, dapat mencegah penyakit diabetes mellitus, dan sebagai makanan diet, dapat sebagai obat sariawan, dan mengatasi hipertensi dan anemia. Dan semangka dapat mengatasi gangguan buang air dan dapat membersihkan ginjal. Apabila damai perjalananku atau ombak keras memalu, apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Meskipun si jahat menggoda aku, percaya aku tetap teguh. Karena Yesus akan datang membantu. Darahnya tertumpah bagiku. Itu pun baiklah bagiku. Oh Tuhan, lekaslah datang di awan dengan kemuliaan
Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, demikianlah sekilas info yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kiranya acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada sekilas info mendatang. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar Suara Pengharapan. Inilah mimbar Suara Pengharapan dengan tema Hidup Baru. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudaraku, jumpa lagi dalam acara Mimbar Suara Pengharapan dan dengan saya Andre Tampu Bolon. Judul renungan kita pada hari ini adalah Hidup Baru. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya, orang yang berusaha masuk ke surga dengan perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum sedang melakukan suatu yang mustahil. Itu tidak mungkin terjadi. Tidak ada keselamatan bagi orang yang semata-mata menjadikan agama itu suatu bentuk ketuhanan secara luar saja. Kehidupan Kristen bukanlah suatu perubahan atau perbaikan yang lama, tetapi sebuah perubahan sifat alamiah. Harus ada kematian atas diri dan dosa, lalu timbul suatu kehidupan baru bersama-sama. Perubahan ini hanya boleh terjadi dengan pekerjaan Roh Kudus yang tepat guna di dalam diri orang tersebut. Seseorang boleh jadi tidak dapat mengatakan saat atau tempat yang tepat atau dapat mengikuti semua peristiwa dalam proses pertobatan. Tetapi ini tidak membuktikan bahwa ia tidak bertobat. Dengan alat yang tidak kelihatan seperti angin, Kristus terus-menerus bekerja di dalam hati, sedikit demi sedikit, yang mungkin tak disadari. Bekerja di dalam hati kita. Oleh sepenerima, akan terjadi sehingga berakhir pada tertariknya jiwa ini kepada Kristus. Dengan tiba-tiba ketika roh datang secara langsung membujuk, maka jiwa itu dengan senang menyerahkan sendiri dirinya kepada Yesus. Banyak orang menyebutkan ini pertobatan yang tiba-tiba. Tetapi sebenarnya ini merupakan suatu pekerjaan Roh Tuhan yang sedemikian lama, suatu proses kesabaran yang berkepanjangan tiada henti-hentinya untuk mengetuk pintu hati kita masing-masing daripada pekerjaan Roh Kudus. Sementara angin itu sendiri tidak tampak, akibat-akibatnya dapat dilihat dan dirasakan. Begitulah pekerjaan roh atas jiwa akan tampak dengan sendirinya pada setiap perbuatannya yang telah merasakan kuasanya yang menyelamatkan tersebut. Apabila roh Tuhan telah menduduki hati, maka hal ini akan mengubahkan kehidupannya. Pikiran-pikirannya yang berdosa mulailah dijauhkan, perbuatan-perbuatan jahat ditiadakan, dan kasih serta kerendahan hati dan damai menggantikan kemarahan, perseteruan, dan perkelahian. Kesukaan menggantikan kesedihan, dan wajah memantulkan terang surga. Tidak ada orang yang melihat tangan yang mengangkat beban itu, atau memandang terang yang turun dari istana Tuhan di atas mereka. Berkat datang apabila oleh iman, jiwa yang menyerahkan sendiri kepada Tuhan. Kemudian kuasa yang tak dapat dilihat oleh mata manusia itu
mulai menciptakan suatu kejadian baru di dalam tubuh kita sebagaimana peta ilahi. Tidaklah mungkin pikiran manusia yang terbatas mengerti akan pekerjaan penebusan. Rahasianya melampaui pengetahuan manusia. Namun ia yang melalui kematian datang kepada kehidupan menyadari bahwa inilah kenyataan ilahi. Asal mula penebusan dapat kita ketahui di sini melalui pengalaman pribadi. Hasil-hasilnya menjangkau sampai selama-lamanya. Biarkanlah melalui renungan ini kembali kita diingatkan agar kita setiap hari harus mengalami pertobatan. Pertobatan adalah seperti lahir baru, hidup baru, mati dengan dosa-dosa kita yang lama, jangan dibiarkan terus-menerus, karena itu akan menutup bagaimana roh itu bekerja di dalam kehidupan kita apabila kita tetap terus mengeraskan hati kita untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Biarkanlah setiap hari kita mati di dalam kehidupan dosa kita dan kita menjalani kehidupan yang baru dan jangan mengulang-ulangi kembali sehingga Roh Kudus akan tidak bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan menghubungi kami. Mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821 1061 1595, atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan atau di Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.